itu banyak kesalahan. Mudah-mudahan, semula Bu Endang merencanakan akan, memberikan kuis, besok ya gitu. Tapi melihat kesalahan yang di kelas A tadi sepertinya Bu Endang tidak bisa memberikannya besok karena dijamin, nanti banyak yang tidak bisa gitu menjawab. Jadi oleh karena itu Bu Endang menunda memberikan kuis dan melanjutkan, diskusi. Jadi teman-teman hari ini, ada kelompok presenter sebanyak 3 terkait deskriptif dan juga correlation. Setelah itu Bu Endang akan menunjuk teman-teman untuk memberikan masukan, dari contoh yang diberikan Bu Endang gitu. Dan langsung di di Zoom ini dan sehingga kita bisa mendiskusikan dengan lebih aktif gitu ya. Dan mohon semua teman-teman bisa siap gitu. Dari kelas A tadi banyak yang tidak siap. Oleh karena itu, kelas B harus lebih baik supaya a step ahead gitu ya. Jadi saya kira begitu. Saya persilahkan kelompok yang maju untuk descriptive research bisa share screen. Descriptive research silahkan. Descriptive non-experimental research design. Mohon maaf Bu, descriptive ex facto Bu maksudnya? Ya iyalah. Oke Bu. Kan deskriptif kan hanya satu toh. Sebelumnya saya Muhammad Wisam izin untuk share screen. Ya silakan. Ya sudah tampak. Pada saat presentasi mohon disampaikan ya namanya siapa gitu. Supaya Bu Endang ini karena melihat screen tidak melihat peserta. Silakan. Baik, terima kasih atas kesannya Bu Endang. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait evaluasi dampak gangguan banjir terhadap struktur komunitas kumbang tanah di biotop. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Wisam, Muhammad Zulfian, Syawki Bagus Mahendra, Miftah Faid Asidiki, dan Seftian Muhammad Ali Hamami. Pada bagian tujuan dan penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri, Miftah Farid. Untuk tujuan penelitian menganalisis struktur komunitas kembang tanah dalam biotop yang dipengaruhi oleh bencana alam seperti banjir, sehingga dapat merekomendasikan area biotop yang aman bagi komunitas kembang tanah. Karena kembang tanah merupakan mikrofauna yang semua orang jarang untuk memperhatikan komunitas tersebut.
Kemudian untuk jenis penelitiannya, penelitian descriptive ex post facto. Penelitian jenis ini dapat menemukan penyebab yang memungkinkan yang terjadi perubahan fenomena yang disebabkan oleh suatu atau hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan terjadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfian. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan percobaan. Untuk rancangan percobaannya sendiri, di sini ada jenis rancangan yaitu desain studi deskriptif. Untuk jenis datanya yang pertama ada rancangan penelitian, Mas. Rancangan penelitian apa rancangan percobaan? Rancangan penelitian, Bu. Misalnya non eksperimental. Ya, makanya ini bekasnya tugas catur. Ya, untuk jenis datanya ada nominal, ordinal, interval, dan juga kualitatif deskriptif. Untuk nominalnya sendiri, contoh pertama ada lokasi sungai, satuannya tepi kiri pada sungai Yada, Joganji, Shonai, Nishibiwajima, dan Kyosu. Contoh kedua yaitu individu dan spesies kembang tanah yang ditemukan, satuannya 843 individu dan 48 spesies. Untuk ordinalnya itu contohnya tingkat gangguan plot yang digunakan. Satuannya contohnya itu gangguan pada rumput dengan tingkat tinggi, gangguan hutan dataran banjir dengan tingkat rendah, dan gangguan lahan basah dengan tingkat tinggi. Untuk data intervalnya di sendiri, contohnya ada diversitas keanekaragaman spesies, satuannya indeks Simpson dan Shannon-Wiener. Contoh kedua itu keseragaman spesies, satuannya indeks Piolo. Kemudian contoh ketiga itu kekayaan spesies, satuannya indeks spesies richness Chow. Untuk jenis data keempat yaitu kualitas deskriptif, contohnya itu dampak gangguan banjir terhadap spesies kembang tanah dan tidak ada satuannya. Next. Untuk rancangan penelitian variabelnya di sini ada variabel independen atau bebasnya, contohnya itu pemilihan lokasi untuk plot wilayah dengan gangguan banjir, contohnya yaitu pada rumput dengan gangguan tingkat tinggi, gangguan pada hutan dataran banjir dengan tingkat rendah, dan gangguan banjir pada lahan basah dengan tingkat tinggi. Untuk variabel dependen atau terikatnya itu struktur komunitas kembang tanah di biotop yang meliputi diversitas atau keanekaragaman spesies, keseragaman spesies, kekayaan spesies, dan hubungan antar spesies. Variabel kontrolnya itu petak padang rumput yang mana dipangkas 2 atau 3 kali setahun, dan variabel moderatornya itu perubahan musim setiap tahun yang terjadi 4 kali, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Next. Suaranya hilang. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Perkenalkan nama saya Syeftian. Berikutnya merupakan langkah-langkah penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian yang digunakan berupa wadah plastik dengan diameter 7 cm dan kedalaman 10 cm dan kapasitas 180 ml tanpa adanya umpan di tanah untuk sampel serangga. Kemudian teknik pengumpulan sampel melalui dan observasi. Next. Berikutnya merupakan ukuran sampel dan teknik sampling. Ukuran sampel pada penelitian ini berupa 43 individu dan 48 spesies kubang tanah. Adapun teknik sampling yang digunakan berupa accidental sampling yang merupakan metode penentuan sampel dengan pengambilan sampel dalam lokasi pengambilan sampel yang telah ditentukan. Next. Berikutnya merupakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas yang pertama analisis statistik atau analisa statistika menggunakan data yang
Convergence Analysis atau DCA, serta Quick R yang berupa program analisis korespondensi. Yang berikutnya merupakan uji validitas terhadap diversitas atau keragaman spesies diukur dengan indeks Simpson dan Shannon-Wiener, kemudian keseragaman spesies diukur dengan indeks Pelu, kemudian kekayaan spesies diukur dengan indeks kekayaan spesies Chow, dan hubungan antar vegetasi diukur dengan indeks disturbance atau Ishitan Index. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan komposisi spesies yang dibandingkan antara data tahun 2010 dan 2012. Selanjutnya merupakan rancangan tabel datasheet. Untuk rancangan tabel datasheet di sini menggunakan pada jurnal ini menggunakan menggunakan tabel 1, yakni daftar kumbang tanah yang dikumpulkan di setiap plot area yang terdiri dari famili, spesies. Kemudian di sini ada Yada dan Shonai merupakan tempat pengambilan sampel berupa padang rumput dan hutan. Sedangkan di Shonai terdapat padang rumput, lahan basah, serta hutan. Selanjutnya merupakan teknik analisis data. Data berupa hasil sensus serangga kumbang yang digunakan analisis statistika menggunakan Detrended Correspondences Analysis atau DCA menggunakan program Quick R, yakni program analisis korespondensi yang kemudian disusun berupa indeks diversitas berupa indeks Simpson dan Shannon-Wiener, kemudian indeks evenness berupa PLU index, indeks kekayaan diversitas berupa Chow spesies dan richness index, dan indeks disturbance menggunakan Ishitani index. Berikut merupakan hasil dan tampilan data. Pada gambar 1 merupakan hubungan jumlah individu dengan bulan, yang mana pada bulan Juni, Juli, dan Agustus jumlah individu yang didapatkan paling tinggi. Kemudian pada gambar kedua merupakan diagram batang dari indeks Simpson dan Shannon-Wiener yang mengukur diversitas dan keanekaragaman spesies. Next. Selanjutnya, pada gambar 3 merupakan diagram batang dari indeks Piolo yang mengukur keseragaman spesies. Dan terakhir, gambar 4 merupakan gambar diagram batang dari indeks spesies Richards KO yang mengukur kekayaan spesies. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 2 tentang penelitian deskriptif post facto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali undang selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita sudah diberi kesempatan untuk melihat penelitian non eksperimental yang sebetulnya agak relevan ya dengan kondisi kita sekarang, karena ada banjir di Kota Malang Raya maksudnya. Ya, jadi sebelum diberikan kepada teman-teman pembahas, Bu Endang ingin memberikan ini ya, tadi karena Bu Endang sudah mengoreksi teman-teman, mohon lebih berhati-hati karena ini adalah penelitian non eksperimental. Jangan sampai teman-teman keliru ada rancangan percobaan gitu ya. Jadi coba di slide nomor berapa itu, 3 ya. Slide nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 3. Rancangan penelitian ya, baik. Ini data nominal itu adalah lokasi sungai.
sebetulnya lokasi gitu kan. Menurut ini kan lokasinya itu teman-teman tadi mengatakan bahwa ini tepi kiri gitu, tepi kiri sungai. Sebetulnya lokasi ini kan sebetulnya bukan satuan, jadi di sini mestinya teman-teman ini lokasi gitu ya, lokasi gitu aja. Berarti itu ada dua daerah yang punya nama tadi. Dua nama tadi adalah apa tadi? Izin menjawab, Bu. Yada sama Sonai, ya kan? Yada sama Sonai. Nah, kemudian di Yada sendiri ada padang rumput, hutan, padang rumput, lahan basah, hutan itu adalah lokasi. Jadi di situ sebetulnya teman-teman harus menuliskan di situ tuh lokasinya itu ada 5 gitu. Jadi kalau disebut nama nominal itu adalah hutan di Yada, padang rumput di Yada, padang rumput Sonai, lahan basah Sonai, hutan Sonai gitu. Itu adalah yang harusnya dimasukkan di situ. Jadi bukan seperti sekarang lokasi sungai, tepi kiri Sungai Yada, terus sungainya ada Jogansi dan seterusnya. Ini tidak muncul di tabel. Yang muncul adalah kotanya ada dua lokasi Yada sama Sonai, kemudian nama kotanya. Ini yang perlu dipertulkan di data nominal. Kemudian data ordinal itu benar, ini ada tingkat kerusakan, gangguan akibat banjir, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian jumlah individu dan spesies kumbang. Ini kok bisa data ordinal ini bagaimana ini Mas? Mas siapa ini Mas? Mas Wisam, silakan. Mas Wisam. Mohon maaf Bu, tadi saya agak terputus suaranya. Boleh diulang kembali Bu pertanyaannya? Ya ini loh, data ordinal kok bisa jumlah individu dan spesies kumbang ini loh, bagaimana data ordinal? Bagaimana kok bisa jumlah individu dan spesies tanah, spesies kumbang ini kok jadi data ordinal? Mohon maaf Bu, untuk spesies kumbang ini di data nominal Bu. Oh sudah kalian perbaiki ya Pak Endang? Enggak Bu, emang dari tadi di data nominal Bu, untuk ordinalnya ini tingkat gangguan plotnya aja Bu. Enggak, yang di classroom itu loh, yang di classroom itu Bu Endang membaca yang di classroom. Coba tampilkan. Bu Endang membaca yang di classroom. Ternyata kalian sudah perbaiki, coba. Kok tampilannya nggak ada? Mohon maaf Bu, tadi presentasinya laptopnya agak nge-lag dikit Bu tadi. Ini di tempatnya Bu Endang belum tampil. Gimana teman-teman yang lain, apakah tampil? Saya masih belum ada Bu.
Baik, kita tunggu dulu. Ya, teman-teman, di bagian ini yang sebetulnya kita masih lemah di kelas A tadi, dan juga di tahun-tahun yang sebelumnya itu selalu bagian ini. Mungkin teman yang lain yang bisa membantu supaya kita bisa lebih menghemat waktu, karena kita jam 11 lebih itu sudah zuhur. Ayo kelompok 2 bagaimana? Loh, kok datanya diganti? Tampilannya kenapa tidak sama dengan yang di kenapa diganti? Permisi Bu, sepertinya dari teman-teman kelompok 2 ada kendala, jadi saya bantu untuk share screen seperti itu Bu, dari GCR. Oh gitu. Baik, masuk nih anak kelas A kelas B yang anggota itu nggak bisa semuanya. Mas-mas ini, Sylvian, Soki, Miftah, kalau nanti diperbaiki kan teman-teman jadi nggak tahu. Coba sambil stop share screen, Mbak. Saya terima kasih atas willingness-nya. Tapi ini harusnya mas-mas ini yang menampilkan salah satu. Kalau misalnya tadi Wisam bermasalah, ya jangan Wisam yang menampilkan, karena edisi yang terbaru kan kami nggak dapat. Kalau kalian masih ada kendala, kita lanjutkan kepada diskusi kelompok berikutnya, correlation, supaya tidak membuang waktu. Halo mas-mas, gimana ini? Iya Bu, izin menjawab. Yang slide di PPT dan juga yang dipresentasikan memang pada data ordinalnya itu jumlah individu dan spesies kumbang tanah yang ditemukan itu saya pindahkan ke data nominal, karena menurut saya itu data tersebut itu tidak dapat dimanipulasi seperti nama dari spesiesnya tersebut. Enggak, maksudnya Bu Endang, ini kan teman-teman ini kan PPT-nya kan perlu ditampilkan. Nah ini apa nggak bisa ditampilkan gitu loh. Karena yang ditampilkan di classroom itu tidak sama. Begitu maksudnya. Baik. Mohon maaf Ibu, apa sudah terlihat? Yang terlihat sama dengan yang di classroom. Yang terlihat sama dengan yang di classroom. Saya terdapat kendala karena sedang di RS tidak membawa laptop. Mohon maaf Bu, saya terdapat kendala karena sedang di RS tidak membawa laptop. Ya, jadi ya ini Mas, kalau misalnya sampean menampilkan data ordinal, jumlah individu itu tampilannya tidak demikian. Jadi ini kurang sesuai. Jadi wes gitu aja biar nggak kelamaan. Terus kemudian apa?
ternyata sama saja. Kemudian untuk data rasio udah betul, tapi jadinya data nominal yang harusnya ditampilkan apalagi gitu pertanyaannya. Data nominal yang harus ditampilkan apalagi gitu. Mas Zulfian. Sampai saat ini data nominal yang saya temukan cuma 2 itu aja. Mungkin. Mas Oki, apakah menemukan data nominal lainnya selain lokasi? Mohon maaf Bu, untuk Syauki sendiri dari tadi belum bisa masuk, katanya ada kendala di jaringannya, nggak bisa nyambung ke internet tadi katanya Bu. Begitu. Absen berarti. Tadi cuman sempat masuk, kemudian keluar lagi Bu, sepertinya Bu. Nah, ya kan, berarti kan nggak bisa ditanya. Miftah, Mas Miftah gimana? Mosok data nominal hanya lokasi, bener tak? Ya Mas Miftah. Izin menjawab Bu. Menurut saya data nominal masih ada terkait keragaman spesies sendiri Bu. Gimana data nominal itu? Data nominal itu loh. Nominal itu dari kata name. Jadi kalau disebut data nominal itu ya berarti nama-nama, tadi nama lokasi, terus apa lagi namanya? Kan very clear ya sebetulnya. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Apakah bulan merupakan contoh data nominal? Apa yang menyebabkan sampai ragu-ragu? Karena ada perubahan harinya, jadinya saya pikir bisa masuk ke rasio seperti itu. Gimana berubah apa? Kurang jelas Bu Endang. Data nominal itu adalah dari kata nama, name. Makanya ketika menjadi adjektif menjadi nominal data. Dari data name. Jadi semua yang nama itu masuk di situ lah. Sekarang nama lokasi, terus apa nama apa lagi gitu, Mas Setian, Chef Setian. Yang di rumah sakit ini sampai nggak bawa laptop, bawa HP, silakan. Ada yang sakit kah? Mudah-mudahan sehat. Mas Syeftian, silakan. Enggak Ibu, kurang lebih saya masih sama Bu sama teman-teman Bu. Loh, nggak boleh karena teman-temanmu salah, sama harus mikir. Ini kalau data nominal saja teman-teman nggak bisa menjawab ini ya bermasalah banget gitu. Bu Endang memberi kesempatan ini mas-mas kelompok 1, Mas Afif, Mas Rehan, Mas Ahmad, Zehan,
sama Mas Made untuk membantu. Data nominal yang harusnya ditampilkan apa saja. Ini Mas Yuris ini kan di kelompok praktikumnya ikut kelompok B ya. Apa di sini juga ada Mas Yuris? Ya ini mas-mas ayo segera beri kesempatan untuk memberikan. Ini Mas Yurisnya nggak ada. Mas Afif silakan, Mas Rehan, Mas Hanif, Mas Zehan, Mas Made. Data nominal yang perlu ditampilkan oleh teman-temanmu apa saja? Tak ada? Izin menjawab, Bu Endang. Ya, silakan. Ya, saya Rehan Pavlevi dari kelompok 1. Mungkin kalau dari yang saya baca dari jurnal yang digunakannya itu kan ada 843 individu dan 48 spesies dari ground beetles, dan itu ada namanya, ada Labidura riparia japonica Malgonolabis marginalis. Ya, itu adalah nama spesies, itu termasuk data nominal. Oke, terima kasih. Ini tadi Mas Zehan. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Ya, baik. Jadi kalau disebut nama nominal itu spesies kumbang yang ditemukan. Jadi bukan individu. Kalau jumlah individu itu data apa, Mas Hanif? Mas Hanif, Ahmad Hanif, Noval, silakan. Ya Bu. Itu nek jumlah individu kumbang yang ditemukan itu loh data apa? Jumlah individu data kumbang itu data apa, Mas? Individu data jumlah individu kumbang itu data mohon maaf kalau misalnya salah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Itu data ordinal, Bu. Kalau data ordinal itu seperti apa? Dalam penelitian ini loh. Dalam penelitian ini yang diterangkan, nanti dipresentasikan itu jumlah individu itu termasuk data apa? Oh, mohon maaf tuh, saya koreksi kembali. Mungkin data rasio, Bu. Ya, jadi individu per meter persegi begitu ya. Jadi itu sudah betul. Amin, ojo kelamaan menjawab, itu ditulis data interval ya oke, data rasio juga oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang lain sudah betul. Jadi hanya 2 data itu yang sepertinya teman-teman masih bermasalah. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Ini ya, satuan ini teman-teman juga harus perhatikan ya. Kalau memang nggak ada satuannya ya nggak usah. Yang teman-teman tuliskan ini adalah contohnya gitu. Contohnya, bukan satuannya. Jadi kalau mau ya berarti di situ jenis data ini itu contohnya itu apa, misalnya lokasi sungai kayak gitu-gitu, berarti kurung Yada sama Sonai gitu.
Terus juga ada tadi wetland, hutan, dan seterusnya gitu. Satuannya kalau memang nggak ada ya nggak usah dipaksa. Nggak ada satuannya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah ini variabel independen. Ya, jadi sebetulnya teman-teman harusnya ini ada 2 lokasi sama 3 lokasi ya. Berarti ada 5 lokasi yang diamati. Ya, jadi variabel bebasnya adalah lokasi, ada 5 lokasi. Variabel dependennya adalah struktur komunitas, keseragaman, kekayaan, dan seterusnya. Variabel kontrolnya adalah jadi pengamatannya pada jam berapa? Variabel moderatornya musim, oke. Variabel kontrolnya bisa, tadi ada waktu ya kalau nggak salah. Pada plastik kedalaman 10 cm. Tidak ada. Oke, tidak ada variabel kontrol. Variabel kontrolnya tidak. Peta padang rumput yang mana dipangkas 2-3 kali setahun. Oke, itu bisa menjadi variabel. Nah, langkah penelitian, coba kembali ke langkah penelitian. Langkah penelitian ini teman-teman menuliskan sensus. Tampilannya hilang. Tampilannya kenapa hilang? Ya, ini sekarang Bu Endang menanyakan pada nih Mas Made. Apakah sampean setuju kalau mereka melakukan sensus? Atau Mas Rehan, atau Mas Afif, silahkan menjawab. Halo, Mas Afif, Mas Rehan, Mas Made, silakan. Kalau ya izin menjawab Bu, saya Made Bu. Ya, Made. Kalau yang saya baca di jurnal itu memang tulisannya field census, tapi menurut saya mungkin itu lebih ke kalau ke translasinya mungkin ke samplingnya gitu Bu. Ya, baik, 100. Nggak mungkin ya kita sensus ke serangga, nggak mungkin. Oke, jadi mohon diperbaiki Mas presenter. Jadi kalau peneliti mengatakan itu sensus, itu ya nggak mungkin lah serangga kok di sensus. Lokasi itu nggak mungkin di sensus ya. Ini kan di sini teman-teman melihat itu. Jadi itu terus kemudian terus diperhatikan. Terus yang berikutnya adalah tampilkan slide ini. Coba ini tulisannya ditulis accidental sampling, ya kan? Ini kan menunjukkan kalau ini pakai sampling. Bu Endang tidak mengoreksi yang validitas reliabilitas langsung kepada datasheet. Jadi kalau misalnya seperti ini tabel datasheetnya Mas. Datasheetnya seperti ini teman-teman itu masih mengcopy begitu saja dari data yang ditampilkan, jangan begitu ya.
Jadi Bu Endang mengingatkan bahwa tabel datasheet itu adalah tabel yang dibawa para peneliti pergi ke lapang gitu. Jadi kalau misalnya tabel yang diamati seperti ini yang diisikan itu apa gitu. Ya silakan membantu menjawab ini Mas Zulfian, silakan. Bagaimana Mas Zulfian? Ini yang diisikan yang warna putih itu loh apa? Di kelas A tadi Bu Endang menyampaikan bahwa kalian sudah pernah praktikum ekologi, kalian juga praktikum kondif. Nah, di situ tuh sudah diberikan contoh gitu loh bagaimana melakukan pengamatan dengan datasheet, dan itu standar internasional gitu loh. Datasheetnya itu. Jadi teman-teman itu kalau misalnya menampilkan seperti ini gitu, yang dituliskan di sini itu apanya? Spesies kumbang atau apa gitu datanya. Jadi kurang jelas. Gimana teman-teman kelompok 2? Izin menjawab Ibu. Untuk tabel sendiri Mas Zulfian pakai chat aja, suaranya tidak begitu jelas. Ya pasti ya, dan kios. Mas Zulfian pakai suaranya kurang jelas, jadi pakai chat saja. Ini terpental atau gimana? Mas Miftah sama Mas Steve Syeftian. Mas Miftah, gimana Mas Miftah? Ini khawatir Bu Endang juga nanti koneksi lemah daripada terpental. Ya bagaimana ini teman-teman, yang mau dituliskan ini apa ini? Mohon maaf, saya boleh menjawab nggak Bu? Apa ini? Bisa Bu. Mas Wisam, ya silakan. Oke, Bu. Untuk famili di sini diisi untuk famili serangga, kemudian spesies dari famili serangga tersebut. Kemudian yang tabel ada grassland forest, tempat-tempat samplingnya ini diisi dengan jumlah serangga yang didapatkan dari kelima tempat tersebut, Bu. Seperti itu. Maksudnya sampai jumlah serangga itu apa maksudnya? Jumlah serangga yang ditemukan, Bu, pada saat samplingnya itu, Bu. Teman-teman ini harus biasa menggunakan terminologi ekologi gitu. Karena ini kajiannya kebetulan kajian ekologi, jadi kelimpahan atau density gitu loh. Jadi itu jumlah individu per luas, sehingga di situ sudah langsung otomatis teman-teman tahu bahwa satuannya adalah rasio, merupakan data rasio. Jadi kalau jumlah individu saja, itu kan seperti data kontinu. Gitu ya. Jadi harus terbiasa menggunakan istilah ekologi. Jadi jangan jumlah
individu, tapi jumlah individu perluas dan itu sama dengan density atau kerapatan. Terima kasih, Mas. Oke, ini kalau yang diisi adalah seperti itu, Bu Endang ingin bertanya. Bertanya karena ini tadi adalah korelasi ya. Tahun 2010 dengan tahun 2012 menulisnya di dalam tabel pengamatan ini di mana, Mas Syeftian? Yang kesulitan menyebut nama. Baik, Ibu. Jadi ditulisnya di situ terkait jumlah spesies yang ditemukan, Ibu. Enggak, nulis tahunnya itu loh di mana. Kalau di tabel sheet Samen kan enggak ada tahunnya. Tahun 2010 sama 2000 berapa itu tadi? 2012. Itu di mana menuliskannya? Ya, ini ya teman-teman ya, mohon perhatian ya. Jadi kalian itu ada pengamatannya itu 2 tahun. Jadi tahun ini merupakan variabel bebas atau variabel terikat, Mas Miftah. Mas Miftah. Izin menjawab. Oke. Tahun itu merupakan variabel apa? Bebas atau terikat? Nggak ada suaranya. Mas Zulfian tadi itu ada di chat apa enggak terbentang? Ya wis lah, gimana ini teman-teman? Mas Rehan atau Mas Afif silakan. Data tahun dimasukkan di mana, Mas? Pertanyaannya begitu. Mas Rehan sama Mas Afif silakan membantu menjawab. Paling atas, jadi bisa di luar tabel ya. Ini masih posting jawab tadi. Tadi yang menjawab siapa ya? Mas Afif. Oke. Ini Mas Zulfian tadi mau untuk bagian rancangan data sheet yang digunakan oleh peneliti di bagian awal, tapi sudah betul seperti nama spesies famili. Untuk tabelnya sendiri bisa ditambahkan nama sungai lain. Waktu sampling seperti bulan dan hari ditambahkan. Ya di tabel pengamatan kalian nggak ada. Terus sungai yang Joganji, Nishikawajima, Kiyosu, nasibnya bagaimana itu Mas Miftah? Mas Miftah, bagaimana Mas Miftah? Sarannya Mas Zulfian itu loh. Itu ada sungai lain selain Yonai, Sonai, sama belum apa.
Yada. Refernya cuma 2 di sini. Yada River and Sonai River. Mengapa perlu ditambahkan sungai yang lain? Ya, jadi saya kira itu kemudian Pak Endang sebetulnya masih kurang jelas ya, karena ini kan riset korelasi. Sebetulnya korelasinya antara apa dan apa gitu, Mas Miftah akhirnya. Mas Miftah, silakan. Korelasinya apa dan apa. Ini kan riset, hajatnya riset korelasi. Maaf. Jadi deskriptif ya. Ya, Bu Endang salah. Ya, oke, kalau begitu ini riset deskriptif. Jadi saya kira itu yang perlu harus diperbaiki, teman-teman. Saya kira sudah cukup. Dipersilahkan stop share screen. Kita beri kesempatan kepada kelompok 4 atau kelompok 9, dipersilahkan menyampaikan presentasi. Kalau ada revisi dari apa yang disampaikan di classroom, ya silahkan disampaikan. Ya, silahkan teman-teman. Mas Farid menjawab itu merupakan variabel terikat. Kalau tahun merupakan variabel terikat, ya kurang sesuai ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke presenter berikutnya, kelompok 4 atau kelompok 9, silakan. Baik Bu, dari kelompok 4 izin untuk share screen kalau seperti Ya, itu. silakan. Jadi tahun itu adalah merupakan variabel bebas. Jadi teman-teman tadi ketika menampilkan variabel bebas harus melibatkan tahun. Selain lokasi. Nanti kalau kita azan, kita break sebentar. 20 menit gitu, kasihan teman-teman yang sholat Jumat, sholat di masjid. Ini jaringannya jelek ya. Ya, sudah tampil di tempatnya Bu Endang. Bagaimana teman-teman di tempat yang lain? Apa sudah jelas? Sudah tampil. Ya, baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Marisca Yolanda, Adinda Nabila, Aisyah Fajriyati, Nisa Nabila, dan Putri Adila akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penelitian correlational non-eksperimental berdasarkan jurnal yang berjudul Potential Impacts of Offshore Oil Spills on Polar Bears in Chukchi Sea, atau potensi dampak tumpahan minyak lepas pantai pada beruang kutub di Laut Chukchi. Mula-mula saya Dinda Nabila akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini. Next. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dampak potensial dari tumpahan minyak pada worst case discharge atau kemungkinan terburuknya terhadap beruang kutub di Laut Chukchi.
Next. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional non-eksperimental, karena pada penelitian ini dijelaskan mengenai hubungan antara tumpahan minyak dengan beruang kutub di Laut Chakchi. Next. Baik, selanjutnya saya Nisa Nabila akan menjelaskan terkait rancangan penelitian. Teman-teman mohon maaf, ini sudah azan itu di malam, jadi kita break sampai sini dulu ya. Kita break 20 menit. Jadi terima kasih, mohon teman-teman yang lain bersiap untuk sholat. Yang lain boleh melanjutkan belajar. Terima kasih.